Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Halimatus Sadia, NIM 2111010400033. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembinaan disiplin dan perilaku anak. Untuk yang selanjutnya, pengertian disiplin. Menurut para pakar pendidikan, disiplin dalam pembelajaran di kelas mencakup beberapa aspek. Yang pertama, menurut John W. Santrock, mendefinisikan disiplin sebagai kemampuan siswa untuk mengontrol perilaku mereka sendiri agar sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam lingkungan pembelajaran. Nah, disiplin dalam pembelajaran di kelas mengacu pada kondisi di mana siswa mampu mengendalikan perilaku mereka secara positif, mengikuti aturan, dan berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Disiplin di kelas tidak hanya mengenal ketaatan terhadap peraturan, tetapi juga mencakup aspek-aspek seperti fokus, kerjasama, dan penghormatan terhadap guru dan teman sekelas. Yang selanjutnya, pentingnya pembinaan disiplin dan perilaku anak. Pembinaan disiplin dan perilaku anak sangat penting dalam membentuk karakter dan kepribadian yang baik pada anak. Beberapa alasan mengapa pembinaan disiplin dan perilaku anak penting. Yang pertama, membantu anak memahami batasan dan aturan. Dengan pembinaan disiplin, anak akan belajar mengenali batasan dan aturan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini akan membantu mereka mengerti apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Nah, yang kedua, membentuk kebiasaan yang baik. Pembinaan disiplin dan perilaku yang baik akan membantu anak membentuk kebiasaan yang baik sejak dini. Misalnya, mengajarkan anak untuk selalu menjaga kebersihan diri, berbicara dengan sopan, atau menghormati orang lain. Dan yang ketiga, meningkatkan kemandirian. Dengan pembinaan disiplin yang tepat, anak akan belajar menjadi mandiri dan bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri. Mereka akan belajar mengambil keputusan yang baik dan menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka. Selanjutnya, teknik pembinaan dan penerapan disiplin kelas. Ada 3 macam teknik yang sudah dikenal dalam pembinaan disiplin, yaitu teknik otoriter, permisif, dan demokratis. Teknik ini dibedakan berdasarkan bagaimana aturan diterapkan pada peserta didik. Yang pertama, teknik otoriter. Penerapan hukuman pada peserta didik bertujuan untuk memperkuat kepatuhan peserta didik akan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Bila peserta didik melakukan pelanggaran terhadap aturan tersebut, maka peserta didik akan dihukum. Dalam penerapan teknik ini, hanya sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali penguatan positif seperti senyuman, pujian, bila peserta didik bertingkah laku sesuai dengan aturan. Untuk yang kedua, teknik permisif. Teknik permisif ini merupakan lawan dari teknik otoriter. Pada teknik ini, guru memberikan kebebasan kepada peserta didik dalam mengembangkan perilakunya. Teknik ini tidak mengarahkan peserta didik untuk berperilaku yang sesuai dengan aturan dan kebiasaan yang ada dalam kelompoknya. Peserta didik diperbolehkan untuk melakukan apa saja. Untuk yang ketiga, teknik demokratis. Penerapan teknik demokratis menekankan pada pemberian kesempatan pada peserta didik untuk tumbuh dan berkembang secara wajar. Dasar pemikiran dari teknik ini adalah mengembangkan kendali tingkah laku sehingga peserta didik mampu melakukan hal yang benar tanpa harus diawasi dengan ketat. Dalam penerapan teknik ini, peserta didik berhak untuk mengeluarkan pendapat, usul, dan inisiatif, namun dalam penentuan keputusan peserta didik akan dibantu oleh guru. Untuk itu, guru sering menggunakan penjelasan, diskusi, dan mengemukakan alasan-alasan dalam mengajarkan peserta didik berperilaku.
Untuk yang selanjutnya, pemeliharaan dan peningkatan disiplin anak. Guru sebagai manajer kelas mampu menerapkan teknik dalam membina kedisiplinan peserta didik. Langkah selanjutnya adalah guru dituntut untuk dapat memelihara dan meningkatkan disiplin para diri peserta didik. Ada beberapa langkah yang dapat ditempuh oleh guru sebagai manajer kelas sebagai berikut. Yang pertama, abaikan si pelanggar. Peserta didik sering kali berperilaku buruk untuk mendapatkan perhatian dari guru atau bahkan menguji reaksi guru. Jika guru sudah mudah marah, terganggu atau terpancing, peserta didik akan mengambil keuntungan dari sikap tersebut. Sebaliknya, jika guru mengabaikan berperilaku buruk yang tidak terlalu parah, peserta didik akan capek sendiri dan menjauhi perbuatan buruk tersebut. Yang kedua, ajak berbicara cepat. Guru dapat mengajak peserta didik yang tidak didisiplin keluar kelas dan menanyakan alasan mengapa ia berbuat demikian. Jika alasan masuk akal, guru secepatnya memberikan solusi untuk menanganinya. Yang ketiga, telepon orang tua si pelaku. Jika suatu saat guru menemukan peserta didik yang tidak disiplin, meskipun guru sudah berusaha untuk memperbaikinya, guru dapat menelpon orang tuanya untuk memberitahukan perilaku anaknya di dalam kelas. Kemudian meminta kepada orang tua untuk memperingatkan anaknya agar tidak mengulangi kesalahannya. Yang keempat, pindahkan pelaku. Tempat yang dapat digunakan untuk memindahkan seperti ruang konseling. Untuk yang terakhir, penerapan hukuman dan hadiah. Reward atau hadiah mencakup proses yang dilakukan dengan memberi penguatan dalam bentuk penghargaan, sehingga dengan diberikannya penghargaan diharapkan dengan diberikannya penghargaan akan timbul perilaku positif dengan sendirinya dan terus melakukan hal tersebut dengan lebih baik lagi di masa yang akan datang. Dengan kata lain, reward dapat dikatakan sebagai salah satu langkah yang dilakukan oleh seseorang guna memberikan suatu penghargaan kepada seseorang yang telah mengerjakan tugasnya dengan baik dan benar. Nah, sedangkan punishment dilakukan untuk menghindari keadaan yang kurang menyenangkan dengan memperbaiki atau meminimalisir tingkah laku yang kurang baik dalam sebuah aktivitas yang dilakukan oleh individu atau kelompok, baik dalam keluarga, sekolah, atau pesantren, perusahaan, dan masyarakat. Tak jarang kita lihat perilaku-perilaku yang kurang enak untuk dilihat yang dilakukan oleh anggotanya. Oleh karena itu, dengan adanya perilaku yang disertai punishment, maka perilaku tersebut atau negatif akan berkurang, bahkan tidak akan mengulangi kembali. Terima kasih, itu saja materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.